Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua ya kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kita diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Mungkin Lailatul bisa memimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai materi makhluk hidup ya. Hereditas, pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Nah, masih ada yang ingat nggak materi mengenai materi yang minggu kemarin? Anak-anak saya, Bu. Ya, Imelda silakan. Jadi di minggu kemarin itu kita sudah mempelajari pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Itu ada tahu tanggen, kemudian ada pindah silang, kemudian ada gagal berpisah, dan ada determinasi seks atau penentuan jenis kelamin dan gen letal. Mungkin ada yang mau menambahkan mengenai materi minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan Diana. Pautan linkage adalah peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Terus kalau pautan itu ada pautan seks dan pautan kromosom. Benar semua. Anak-anak Ibu jangan sampai hilang ya materi yang mengenai minggu kemarin, jangan sampai terlupakan. Karena nantinya materi ini juga akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas ini. Ya. Jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membahas mengenai hereditas pada manusia, di mana nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nanti kalian akan dibagi dalam bentuk kelompok. Jadi nanti kalian akan berkelompok yang nantinya kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, harapannya untuk pembelajaran hari ini kalian nanti bisa memahami mengenai pola-pola hereditas pada manusia, kemudian kalian juga bisa memahami dan menjelaskan mengenai jenis kelamin pada manusia, terus penentuan golongan darah pada manusia dan kelainan penyakit yang ada pada manusia yang diturunkan oleh genetik itu sendiri. Baik, karena hari ini kita akan membahas mengenai pola-pola mengenai hereditas pada manusia. Mungkin anak-anak Ibu yang ganteng dan cantik-cantik ini ada yang tahu nggak apa saja sih yang diturunkan dari orang tua kita kepada kita? Mungkin ada yang bisa menjawab. Rambut, Bu. Iya, Apa lagi? warna kulit. Warna kulit. Selain itu apa lagi? Golongan darah, Bu. Golongan darah, Bu. Iya benar, golongan darah. Jadi benar, yang tadi disebutkan oleh teman-teman kalian itu merupakan salah satu hal yang nantinya akan diturunkan dari orang tua kita kepada kita. Mungkin Ibu akan memberikan gambaran peta konsep yang akan kita bahas mengenai pembelajaran hari ini. Mungkin Mbak Imelda bisa men-share screen kan? Nah, baik, di layar kalian sudah terlihat ya yang di-share screen Mbak Imelda? Terlihat, Bu. Baik. Sudah, Bu. Di layar kalian itu ada peta konsep mengenai hereditas pada manusia, di mana hereditas pada manusia itu merupakan sifat yang diturunkan oleh induk kepada keturunannya. Nah, salah satunya itu ada penentuan jenis kelamin, kemudian ada penyakit, dan ada golongan darah. Untuk penentuan jenis kelamin itu dikarenakan adanya kromosom seks atau yang namanya gonosom. Untuk laki-laki dia itu dilambangkan dengan huruf XY, sedangkan untuk perempuan itu XX. Nah, terus kemudian ada penyakit menurun. Penyakit menurun itu bisa disebabkan karena kromosom tubuh, bisa juga karena disebabkan kelainan genetik pada kromosom seks. Untuk golongan darah sendiri, seperti yang kalian ketahui, itu ada 3 pembagian. Yang pertama itu ada sistem golongan darah ABO, kemudian ada sistem golongan darah MN, sama sistem golongan darah Rhesus. Mungkin bisa di stop screen Mbak Imelda. Nah, karena kalian di sini
ini nanti akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Mungkin kalian silahkan menonton video yang Ibu bagikan. Bisa dilihat di YouTube ya. Baik, Bu. Mbak Imelda bisa share videonya. Oh, Ibu bentar dulu. Nah, silakan diperhatikan video yang di-share oleh Mbak Imelda. Jadi seperti kita ketahui pada manusia itu mempunyai 46 kromosom atau 22 pasang kromosom dan 1 pasang kromosom pembawa jenis kelamin. Biasanya memang kebanyakan itu karena ada masalah pada kromosom yang nomor 21, walaupun ada bentuk-bentuk lain seperti misalnya bentuk yang kromosomnya menjadi mosaik. Nah, dengan adanya gangguan pada kromosom ini sehingga anak-anak ini yang mengalami Down syndrome ini mempunyai tampilan yang khas. Gitu. Jadi biasanya secara fisik juga mereka berbeda gitu. Down syndrome sering terjadi pada ibu hamil di atas usia 30 tahun. Ya. Bisa dilanjutkan nanti kalian lihat sendiri ya di link YouTube yang sudah Ibu berikan. Dari video yang tadi ditampilkan, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai video tadi? Saya Bu mau tanya Bu. Ya, silakan Imelda. Berarti Down syndrome itu merupakan penyakit yang menurun berarti Bu? Ya, benar sekali Kak. Jadi Down syndrome itu merupakan salah satu penyakit yang diturunkan oleh orang tua kita kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena Down syndrome itu sendiri itu merupakan kelainan genetik pada kromosom nomor 21, sehingga ada kecacatan pada kromosom tersebut. Seperti itu Imelda, ada yang ditanyakan lagi Nana? Bu, saya mau nanya lagi Bu. Ya, silakan Imelda. Berarti autis dan Down syndrome itu berbeda Bu? Ya, jadi autis dan Down syndrome itu berbeda. Kalau autis, dia itu merupakan salah satu penyakit karena gangguan mental, di mana mereka mempunyai gangguan perilaku yang nantinya menyebabkan adanya gangguan keterlambatan dalam perkembangannya. Sedangkan kalau Down syndrome itu karena kelainan kromosom di kromosom nomor 21. Seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa, baik. Ya. Bisa Bu. Jadi untuk hari ini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti kalian silahkan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Silahkan mendiskusikan LKPD tersebut. Silahkan kalian mencari sumber bebas dari manapun, mau dari buku boleh, dari internet juga boleh. Silahkan ya. Untuk Ibu bagi dulu kelompoknya. Jadi untuk kelompok 1 ada email, Fatwa, Eka. Kemudian kelompok 2 ada Uul, Diana sama Luki. Kelompok 3 ada Subahan, Rusdi sama Aida. Silakan kalian mendiskusikan di grup WhatsApp boleh, di sini juga boleh. Silakan ya. Ibu beri waktu. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan anak-anak bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Biar tidak rebutan, Ibu langsung bagi saja ya, siapa yang akan mempresentasikan untuk pertemuan pada hari ini. Jadi silakan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin nanti teman-temannya bisa men-share screen hasil diskusi dari kelompok yang akan presentasi. Silakan kelompok 2. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 2 Bu. Ini saya minta tolong share screen-kan ke email ya Bu, karena saya ada kendala. Iya, silakan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Lailatul Maftuha dan teman saya Diana dan Luki. Di sini kami mendapatkan 3 poin diskusi, yaitu yang pertama Down syndrome. Nah, Down syndrome itu merupakan suatu kelainan yang disebabkan karena ada kelainan kromosom. Karena ada masalah pada kromosom nomor 21, sehingga orang yang mengidap penyakit ini akan memiliki tampilan yang khas. Poin yang kedua yang kami dapat, Down syndrome dapat menyebabkan efek samping pada kesehatan seperti gangguan pencernaan, gangguan jantung, lebih rentan terhadap infeksi, serta dapat mengganggu kemampuan motoriknya. Poin yang ketiga yaitu mengenai pencegahan
sendiri. Nah, Down syndrome bisa dicegah dengan cara melakukan pemeriksaan dini mengenai penyakit-penyakit yang menurun dari keluarga sebelum menikah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah, Bu, terima kasih Mas sudah membantu share screen. Mungkin untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2 mengenai hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan teman-temannya. Saya Bu, mau bertanya. Silakan Mas Awal bisa bertanya. Saya mau bertanya, jadi kalau orang yang menderita Down syndrome itu tidak bisa disembuhkan ya Bu? Nah, silakan dari kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Baik Bu, saya akan menjawabnya. Jadi, untuk orang yang menderita Down syndrome itu tidak bisa disembuhkan, akan tetapi bisa dicegah dengan cara melakukan pemeriksaan dini mengenai penyakit-penyakit yang menurun dari keluarga sebelum menikah. Bagaimana Awal, apa bisa diterima? Bisa, terima kasih Bu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi kepada kelompok 2 dari teman-temannya ini. Silakan. Subhan mungkin mau bertanya, silakan. Saya Bu mau tanya Bu. Oh ya, email, silakan email. Mungkin ini bisa dijelaskan mengenai penyakit-penyakit yang dapat diturunkan dari faktor genetiknya. Baik, langsung dijawab ya Bu. Ya, silakan langsung bisa dijawab. Untuk penyakit-penyakit yang dapat diturunkan dari faktor genetik antara lain ada albino, buta warna, hemofilia, tridaktili, thalassemia. Bagaimana email, apakah bisa difahami? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Ya, baik, karena mengingat waktunya juga sudah mulai mepet ya, untuk presentasi dan diskusi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Baik, karena sudah dipresentasikan tadi, kita dapat menyimpulkan mengenai penyakit Down syndrome itu. Jadi untuk Down syndrome, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa penyakit ini itu merupakan penyakit menurun karena adanya kelainan faktor genetik pada kromosom nomor 21, sehingga orang yang menderita kromosom kelainan ini itu memiliki ciri khas tersendiri daripada orang-orang yang lain. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Setelah kalian mempelajari apa yang kita pelajari hari ini mengenai hereditas manusia, mungkin salah satu ada yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Ya Bu. Ya, silakan email. Jadi hari ini kita mempelajari mengenai hereditas manusia. Nah, di mana itu ada beberapa penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Nah, salah satunya itu ada Down syndrome. Nah, di mana Down syndrome itu disebabkan karena cacat pada kromosom nomor 21. Udah Bu. Ya, benar sekali. Mungkin Ibu akan menampilkan gambar ya mengenai materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita sudah membahas mengenai hereditas pada manusia. Nah, seperti yang tadi kita bahas, bahwasanya hereditas manusia itu merupakan salah satu penurunan sifat melalui DNA. Mungkin Imelda bisa minta tolong. Nah, di gambar itu Ibu jelaskan ya tadi, hereditas itu merupakan salah satu penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, termasuk salah satunya itu ada jenis kelamin, penyakit menurun, dan golongan darah. Untuk penentuan jenis kelamin, manusia itu punya 46 kromosom, di mana 23 kromosom itu terdiri dari dua pasang kromosom tubuh dan 1 kromosom seks. Nah, itu ya. Untuk penyakit menurunnya, yaitu bisa disebabkan karena 2 hal. Yang pertama karena kelainan pada kromosom tubuh atau pada autosom, dan yang kedua itu karena kelainan pada kromosom seks. Tadi yang kita bahas mengenai Down syndrome. Down syndrome itu merupakan salah satu penyakit menurun karena kelainan pada kromosom tubuh. Selain Down syndrome ada apa aja? Ada albino, kemudian ada brachydactyly, ada thalassemia, ada sickle cell, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk yang kromosom seks itu ada hemofilia, kemudian ada hipertriklosis, terus kemudian ada anadontia, dan masih banyak yang lainnya. Untuk sistem penggolongan darah sendiri itu bisa digolongkan menjadi tiga sistem. Tadi ada sistem ABO, itu ada golongan darah A, B, dan O. Kemudian untuk sistem MN itu ada golongan darah M dan N. Untuk resus sendiri itu kita bisa tahu golongan darahnya itu ada resus positif sama resus negatif ya. Baik, bisa di stop screen Imelda. Baik. Kenapa sih kok kita belajar mengenai hal ini?
Apa sih Bu manfaatnya? Manfaatnya kita bisa mempelajari hereditas pada manusia ini sangat banyak sekali. Yang pertama, kita bisa tahu apa aja yang diturunkan kepada dari orang tua kita kepada kita. Kemudian kita juga bisa tahu, bisa memperkirakan anak yang nantinya akan keluar dari rahim ibunya itu apa, entah laki-laki atau perempuan. Kemudian kita juga bisa memprediksi penyakit-penyakit yang diturunkan dari orang tua kita kepada kita. Nah, bisa dipahami anak-anak untuk materi hari ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, karena kalian sudah paham, nanti Ibu akan memberikan latihan soal melalui aplikasi Quizizz. Silahkan kalian bisa mengerjakan secara individu dan Ibu beri waktu hingga esok hari ya. Untuk yang terlambat nanti akan mendapatkan pengurangan nilai. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai mutasi pada makhluk hidup. Silahkan dipelajari, dan untuk materi hari ini jangan sampai terlupakan atau jangan sampai hilang. Mungkin karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.